lagi bersama saya di Kalafos Sukacita. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian di saat ini. Kita yang berbeban berat, tetapi kita yang merindukan mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Ini saatnya buka telinga, buka hati, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama di saat ini terdapat di dalam Pertama Samuel pasal 3 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami hendak menundukkan hati kami lagi di hadapan-Mu ya Tuhan, mendengarkan Tuhan menyampaikan maksud-Mu. Sampaikanlah, bicaralah kepada kami sekalian apa yang hendak kami dengar saat ini melalui apa kata firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam Pertama Samuel pasal 3 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel sedang memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Sahabat Kalafos di mana saja berada, bagian firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama ini adalah suatu bagian daripada penglihatan Samuel saat ia tidur, tetapi juga mendengarkan tentang suara Tuhan memanggilnya. Dan karena itu dalam percakapan dengan Eli, tentunya ada sesuatu yang harus disampaikan dari Samuel ketika ia mendengarkan tentang suara. Suara apakah itu? Sebenarnya bagian daripada pendengaran Samuel belajar tentang bagaimana ia mendengarkan suara Tuhan, tetapi juga suara Eli atau orang lain di sekitarnya. Tapi pada kesempatan yang baik itu, saudara, bahwa sebenarnya Samuel mendengarkan tentang suara yang berbeda. Dan karena itu Eli menyampaikan kepadanya untuk tidak menyembunyikan sesuatu supaya tidak kena hukuman. Ini sebenarnya bagian daripada perilaku seorang anak Yahudi ketika mereka belajar tentang Taurat, menyampaikan sesuatu yang benar dan tidak menyembunyikan sesuatu, harus jujur kepada orang tua dan lain sebagainya. Ini bagian yang sebenarnya terikat kuat dengan seorang anak Yahudi waktu itu. Dan karena itu sebagai orang tua, sebagai bapa, Eli menyampaikan kepada Samuel untuk tidak menyembunyikan sesuatu sebenarnya dalam dirinya, tapi menyampaikan sesuatu secara terbuka sebagai seorang anak yang belajar tentang Taurat, tetapi belajar untuk menyampaikan dan tidak menyembunyikan sesuatu yang benar. Apa yang disampaikan Samuel kepada Eli sebenarnya bagian terikat dengan keterhubungannya dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Apa yang hari ini kita pelajari, saudara? Bahwa sebenarnya sering kita menutup sesuatu daripada mendengarkan yang benar. Kita sibuk dengan aktivitas kita, kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan pendidikan kita, ataupun kita sibuk dengan usaha kita di mana saja. Dan kurang sekali waktu kita berproses dengan Tuhan dalam kedengar-dengaran. Bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini berkaitan dengan bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Setiap hari apakah kita berteduh diri? Setiap hari apakah kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk dengar Tuhan bicara? Ataukah setiap hari kita sibuk dengan aktivitas kita sehingga suara Tuhan itu lalu begitu saja? Bagian ini menjawab pergumulan kita hari ini karena Tuhan telah menaruh dalam hati kita rohnya, roh yang mengajar, roh yang mendidik hati kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan karena itu kecakapan hati kita berkaitan tentang kedengar-dengaran akan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan ini harus setiap hari dibangun, sehingga kita memiliki hal yang sama seperti Samuel ketika mendengarkan Tuhan
bicara. Pertanyaan untuk kita hari ini, pernahkah kita mendengarkan Tuhan bicara? Pernahkah kita mendengarkan suara Tuhan? Setiap hari apakah kita mendengarkan suara Tuhan? Setiap hari apakah kita tahu bahwa Tuhan bicara kepada kita? Pertanyaan penting ini sebenarnya harus muncul dari setiap pribadi kita yang punya kerinduan penuh tentang hal mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Dan karena itu setiap orang, setiap pribadi yang percaya kepada Yesus, ini sebenarnya bagian yang menjadi bagian relasi kita setiap hari. Bukan bagian yang harus menjadi sesuatu yang diajarkan, tidak, tapi sesuatu yang memang sudah harus selalu terjadi dalam hubungan dengan Tuhan. Dan karena itu setiap kita yang telah membangun diri bersama dalam persekutuan dengan Tuhan, hal mendengarkan suara Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan dalam firman-Nya, ini sudah harus menjadi bagian setiap hari dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berjalan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Sehingga ketika kita berbuat sesuatu, kita tahu apa yang harus kita laksanakan. Dengan demikian kita belajar untuk tidak menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan dan sama kita, tapi terbuka dalam kedengaran akan firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih Kristus, belajar daripada firman Tuhan di saat ini. Ini kebutuhan setiap orang percaya untuk dengar Tuhan bicara setiap hari. Bangunlah pribadi yang khusus dengan Tuhan. Dalam relasi itu kita akan dengar Tuhan berbicara leluasa. Bukalah hati dan dengarlah apa yang Tuhan mau sampaikan. Karena ini kebutuhan kita hari ini. Dalam kesibukan kita apapun, dengar Tuhan mau bicara. Tuhan memberkati kita dengan firman dalam hidup setiap hari. Dengar Tuhan bicara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari ini kami telah dengar firman. Terima kasih untuk pelajaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami tentang dengar-dengaran akan suara Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ajarlah kami di tengah kesibukan kami, di tengah aktivitas kami, di tengah pendidikan kami, di tengah usaha kami yang begitu melelahkan, tetapi ajar kami untuk meneduhkan hati kami supaya kami dengar Tuhan bicara kepada kami. Setiap kami yang punya kebutuhan khusus untuk bagian ini, Tuhan tolong kami supaya kami tidak jauh daripada firman-Mu. Ajarlah kami, ajar hati kami, didik hati kami, supaya dari hati kami keluar perkataan-perkataan firman itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.